Shalom, Opa Oma yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam jumpa lagi kita di acara KUL, Baktian Usia Lanjut. Bersyukur kita berkumpul di sini untuk mendengar firman-Nya. Walau melalui media online, kiranya tidak menyurutkan kita di dalam hal mencari firman Allah. Opa Oma terkasih, kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan atas kesehatan yang Kau berikan untuk kami, hingga kami bisa berkumpul untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Walaupun secara online, kiranya Tuhan tetap memberikan semangat bagi kami semua untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Opa Oma yang terkasih, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan menyanyi dan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 287B, bait 1 sampai dengan ketiga. Opa Oma yang terkasih, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur pasal 106 ayat 1 sampai dengan 5. Mazmur 106 ayat 1 sampai dengan 5. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku, demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Demikian firman Allah. Shalom, Oma Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat untuk kita semua. Senang sekali masih dapat bertemu dengan Oma Opa di kebaktian usia lanjut saat ini. Walaupun kita masih beribadah secara online, saya berharap Oma Opa
tetap semangat, dan tetap sukacita di dalam beribadah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, mohon Tuhan memberi hikmat dan pengertian kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih karena sampai saat ini Tuhan masih beri kesempatan kepada kami untuk beribadah bersama. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan beri hikmat, Tuhan beri pengertian, dan juga penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami boleh menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan pakai juga hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 107 ayat 1-3, dilanjutkan ayat 17 sampai dengan 22. Mazmur pasal 107 ayat 1 sampai dengan 3, dilanjutkan ayat 17 sampai dengan 22. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Demikian firman Tuhan. Sudah hampir 1 tahun kita mengalami pandemik virus Corona 19. Kita menghadapi dunia baru dengan istilah new normal. Dan saya yakin banyak di antara kita yang tidak menyukai kondisi ini. Karena segala sesuatu yang tadinya biasa-biasa saja, baik-baik saja, tiba-tiba menjadi sulit dan berat. Berbagai usaha harus kita lakukan agar dapat menata kembali kehidupan secara new normal. Banyak yang kesulitan dalam hal ekonomi, keuangan keluarga menjadi tidak menentu karena penghasilan yang semakin berkurang, tetapi pengeluaran tetap sama atau bahkan lebih besar. Karena apa? Karena harus membeli ekstra alat-alat kebersihan, ya, hand sanitizer, membeli masker, dan juga membeli buah-buahan, sayur-sayuran, vitamin untuk menjaga stamina tubuh kita. Ada juga yang kesulitan dalam melakukan aktivitas hariannya karena ruang gerak yang terbatas disebabkan oleh PSBB yang diberlakukan oleh pemerintah. Contohnya, yang mau pergi bekerja, yang biasanya transportasi menggunakan kereta. Karena gerbong dibatasi, ya, jumlah penumpang yang ada di gerbong dibatasi supaya tidak berdesakan. Seringkali tidak kebagian tempat sehingga harus menunggu kereta berikut. Akibatnya jadi terlambat sampai di tujuannya. Banyak masalah dan tantangan muncul setiap hari. Kekhawatiran dan kecemasan melanda setiap keluarga.
Apalagi yang dalam keluarganya masih ada anak kecil atau orang lanjut usia. Kita khawatir karena di antara keluarga kita masih harus ada yang beraktivitas di luar, bekerja di luar. Jika kita berkurang berhati-hati dalam menjaga protokol kesehatan yang 5M itu, kita bisa terpapar virus corona. Dan karena resiko tertular itu sangat mungkin. Apalagi sekarang katanya virusnya semakin ganas. Dan untuk kita yang sudah lanjut usia serta memiliki penyakit bawaan, seperti saya misalnya, tentu kita harus lebih ekstra berhati-hati. Saat ini kita sudah tidak bisa bebas memeluk anak-anak kita, cucu-cucu kita. Bahkan berjabat tangan pun sudah tidak bisa. Ya, walaupun sudah ada vaksinnya. Dan sebagian dari kita mungkin sudah ada yang mendapatkan suntikan pertama ya, vaksin itu. Dan pada gilirannya nanti kita semua akan divaksin juga. Tapi ternyata kita tetap harus menjaga protokol kesehatan yang 5M itu. Karena vaksinasi itu diberikan cuma hanya untuk imun kita semakin lebih kuat saja, tetapi tetap ada kemungkinan untuk tertular. Hal-hal seperti ini seringkali membuat kita menjadi tertekan, tidak sabaran, mudah stres, emosional, depresi, dan sebagainya. Tapi saya yakin Oma Opa di GKI Jati Asih semua tidak ada yang seperti itu ya, karena semua sabar, tenang, dan penuh sukacita. Benar? Ya, kita sebagai orang percaya diajarkan untuk tidak mengandalkan diri kita sendiri, karena kita ini lemah. Kita tidak mampu berjalan tanpa Tuhan. Kita membutuhkan kekuatan yang daripadanya. Memang sangat sulit untuk mengarahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan jika keadaan kita tidak baik-baik saja. Setiap hari diperhadapkan kepada persoalan, pergumulan, kesulitan, masalah, kekurangan, dan lain-lain. Tetapi kita sebagai orang beriman dan percaya kepada Injil, janji Allah, kita diingatkan untuk menyerahkan segala khawatir kita kepada Allah. Seperti ada tertulis di dalam kitab 1 Petrus 5 ayat 7 yang berbunyi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Apakah dengan kekhawatiran kita bisa menambahkan 1 hari dalam kehidupan kita? Ataupun 1 jam mungkin? Tidak. Tuhan yang berkuasa untuk semua itu. Dalam bacaan kita tadi, pemazmur memberi kesaksian tentang bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Ketika ia menghadapi bahaya dan pergumulan, Tuhan selalu menolongnya. Karena itu pemazmur menyerukan bahwa Tuhan itu baik dan umat pantas menaikkan syukur atas kasih setia Tuhan. Pada ayat 17, pemazmur menceritakan seseorang yang karena kelakuannya membuat dirinya terjatuh pada kesesakan dan menjadi sakit. Pemazmur mengajak umat melihat bahwa salah satu penyebab penyakit dalam diri manusia adalah karena perbuatan hidup yang tidak baik. Banyak orang yang abai menjaga diri, menjaga kebersihan, kesehatan, atau ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang bisa merusak hidupnya. Contohnya apa? Kebiasaan merokok, ya, tidak bisa berhenti. Kebiasaan minum minuman keras, alkohol, itu menyebabkan rusak tubuh kita dan sakit kitanya. Pada ayat berikutnya, pemazmur mengajak umat untuk sadar diri dan bertobat. Bertobat di sini berarti berfokus pada Allah
dan mengubah arah hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Pengharapan dan kerinduan pemazmur berseru kepada Tuhan adalah bentuk dari iman yang sungguh-sungguh sebagai wujud dari ucapan syukur kepada Allah yang telah menyelamatkan dan membebaskannya dari kebinasaan. Mari oma opa yang dikasihi Tuhan, kita fokus kepada Tuhan. Kita berdoa dan berseru kepadanya. Kita baca dan renungkan firman Tuhan setiap hari agar kita tahu kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita mengimani bahwa Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita, maka segala kekhawatiran, kecemasan menjadi tidak berarti lagi. Beban kita terasa terangkat dan kita dimampukan untuk mengucap syukur. Allah itu berkuasa melakukan segala perkara, seperti lagu ya. Dia beri yang terbaik untuk kita. Dan rencananya untuk dunia ini pun pasti yang terbaik. Kita yakini itu. Alkisah, sebatang pohon bambu tumbuh indah di halaman rumah seorang petani. Batang bambu tumbuh tinggi menjulang di antara batang-batang bambu yang lain. Suatu hari datanglah sang petani yang punya pohon bambu itu. Dia berkata kepada batang bambu, "Wahai bambu, maukah engkau kupakai untuk menjadi pipa saluran air yang sangat berguna untuk mengairi sawahku?" Batang bambu menjawab, "Tentu aku mau bila dapat berguna bagi Tuan. Tapi tolong ceritakan apa yang akan kau lakukan untuk membuatku menjadi pipa saluran air itu?" Sang petani menjawab, "Pertama, aku akan menebangmu untuk memisahkan kamu dari rumpunmu yang indah itu. Lalu aku akan membuang cabang-cabangmu yang dapat melukai orang yang memegangmu. Setelah itu, aku akan membelah-belah engkau sesuai dengan keperluanku. Terakhir, aku akan membuang sekat-sekat yang ada di dalam batangmu, supaya air dapat mengalir dengan lancar. Apabila aku sudah selesai dengan pekerjaanku, engkau akan menjadi pipa yang akan mengalirkan air untuk mengairi sawahku, sehingga padi yang kutanam dapat tumbuh dengan subur." Mendengar hal itu, batang bambu lama terdiam. Kemudian dia berkata, "Tuan, aku tentu akan merasa sangat sakit ketika Tuan menebangku. Bahkan lebih sakit lagi ketika Tuan membelah-belah batangku dan membuang cabang-cabangku. Apalagi ketika Tuan mengorek-ngorek bagian dalam tubuhku untuk membuang sekat-sekat penghalang itu. Apakah aku akan kuat melalui semua proses itu, Tuan?" Petani pun menjawabnya, "Wahai bambu, engkau pasti kuat melalui semua itu, karena aku memilihmu justru karena engkau paling kuat dari semua batang pada rumpun ini. Jadi tenanglah dan jangan khawatir." Akhirnya batang bambu berkata, "Baiklah Tuan, aku ingin sekali berguna bagimu. Berbuatlah sesuai dengan yang kau kehendaki." Oma opa, pesan dari cerita ini adalah Allah sedang memproses kita. Kita dijadikannya berguna baginya. Ya, pada saatnya nanti kita menjadi sesuatu yang indah. Ia sudah memilih kita untuk dijadikan saksinya di dunia ini. Walaupun kita akan susah, menderita. Tetapi Allah berjanji, Ia akan selalu berjalan bersama kita.
Dia akan bersama-sama memikul beban kita. Karena dia tidak akan memberikan beban yang kita tidak mampu untuk pikul. Kita akan diberi kekuatan dalam menghadapi segala kesulitan. Dan juga dalam sakit penyakit kita tentunya. Asal kita tetap bersandar padanya. Untuk itu, Oma Opa jangan ragu-ragu untuk berseru kepada Tuhan dalam segala kondisi, baik itu saat susah maupun saat senang. Jangan ketika susah saja kita berseru kepada Tuhan, tetapi saat kita senang kita juga bersyukur dan berseru kepadanya dengan ucapan syukur kita. Tuhan akan selalu mendengarkan seruan kita. Dia adalah Bapa yang mengasihi kita, sama seperti kita sebagai orang tua yang selalu memperhatikan anak-anak dan cucu-cucu kita apabila mereka membutuhkan kita. Jangan lagi ada khawatir, cemas, atau takut. Karena kita punya Allah yang maha segalanya, Allah yang maha dahsyat. Mulai saat ini, marilah kita belajar untuk bersyukur dan memuji Tuhan sebagai ungkapan iman kita kepadanya yang telah terbukti selalu menyertai, melindungi, dan memimpin kehidupan kita. Kita tetap mengandalkan Tuhan dan berdoa agar pandemik ini pun segera berakhir. Amin.
kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Berseru, memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Mari Oma Opa kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa yang kami sapa di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, pada saat ini kami bersatu hati menaikkan syafaat kami kepadamu. Engkau Allah yang Maha Agung, pencipta langit dan bumi. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Untuk itu kami bersyukur dan berterima kasih, karena kami yang lemah ini tetap Engkau perhatikan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan beribadah yang masih boleh kami lakukan bersama teman-teman usia lanjut kami. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk selalu mengandalkan Engkau di dalam setiap permasalahan hidup kami. Ajar kami untuk tidak ragu-ragu berseru memohon pertolongan daripada-Mu. Bapa, saat ini kami berdoa dan turut bersukacita bersama teman-teman kami yang merayakan hari ulang tahun dari tanggal 11 Maret sampai dengan tanggal 17 Maret. Kiranya berkat kasih Tuhan melimpah bagi mereka di usia indahnya. Beri kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Biarlah mereka semakin setia dan taat kepadamu dan mau menjadi saksi-Mu dimanapun mereka ditempatkan. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang sedang dalam kondisi tubuh yang lemah karena sakit penyakit. Tuhan tolong jamah, kuatkan, dan pulihkan mereka. Karena kami percaya Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Tiada yang mustahil bagimu jika Engkau berkenan untuk mendatangkan kesembuhan. Kami berdoa bagi Oma Laurensa Dino, Opa Budiman Gultom, Opa Harkat, dan Oma Paulina, Oma Retno Taloga, Oma Sihite, Opa Sihite, serta Dokter Aurelia, dan juga teman-teman yang lain yang tidak kami sebut namanya satu persatu, tetapi yang mungkin sangat membutuhkan pertolongan daripada-Mu. Biarlah tangan Tuhan terulur juga bagi mereka. Bapa, kami berdoa bagi gereja kami GKI Jati Asih, biarlah Tuhan memberkati setiap kegiatan yang kami rencanakan, dan juga setiap kami yang terlibat pelayanan di dalamnya. Tuhan mau menjadikan kami gereja yang menjadi terang dan garam di tengah-tengah masyarakat, sehingga setiap orang dapat mempermuliakan nama-Mu. Kami berdoa bagi pendidikan anak-anak kami yang saat ini masih belajar secara online. Kiranya Tuhan memberi hikmat kepada para guru agar mereka tetap memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak didik mereka. Dan juga Tuhan memberikan kekuatan dan kesabaran agar anak-anak didik kami boleh tetap semangat dalam belajar walaupun melalui online. Bapa, tolong beri kekuatan kepada para tenaga medis yang sedang bertugas dan juga kepada setiap orang yang sedang berjuang karena terpapar COVID-19. Bapa, tolong hiburkan setiap keluarga yang kehilangan sanak saudara mereka dan setiap orang yang terdampak ekonominya karena pandemik ini. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah para pemimpin bangsa ini boleh mengatasi segala kondisi yang terjadi di negara kami.
terutama dalam menangani pandemi COVID-19. Kiranya vaksin yang sudah ada benar-benar efektif dan pandemi ini bisa segera berakhir. Terima kasih Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami sampaikan di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Oma Opa, kita menutup ibadah kita saat ini dengan memohon doa berkat. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah ini. Walaupun ibadah telah usai, tapi tugas kami sebagai anak-anak-Mu belumlah selesai. Untuk itu kami mohon, sertai kami di dalam perjalanan hidup kami. Pakai kami sebagai alat-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Kami berdoa dan berserah di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,